Oke, kita melanjutkan cerita kita yang di Instagram. Nanti saya edit deh sambil ngambil. Jadi memang saya ini ya begini, berpenyakitan seperti ini guys. Kalian tahu kenapa bisa penyakitku seperti ini? Karena perasaanku sendiri. Saya kena penyakit seperti ini. Penyakit apa ini? Penyakit marah. Penyakit marah yang selalu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisanya menangis, tapi saya juga nggak menangis. Satu justru nggak menangis guys. Saya itu malah lebih lebih bagaimana ya, susah gitu. Lebih kayak pengen marah tapi dipendem, akhirnya sakit sendiri. Itu saya biasa di kamar itu lebih sering bercerita. Saya bertanya kayak kenapa saya tuh kenapa gitu ya, kayak saya ini kenapa, sebenarnya saya ini kenapa, yang salah siapa, dia atau saya, dianya itu siapa, saya bingung siapa, tapi kenapa hatiku tuh merasa saya ini salah gitu, atau saya merasa sedih tapi saya tidak tahu saya sedih kenapa. Sampai akhirnya saya merasa kayak, oh ini berarti, aduh anjir kelihatan lagi paku. Jadi kayak saya merasa kayak, ini saya sebenarnya kenapa toh. Saya bertanya lah sama orang yang menurutku kayak, mungkin saya harus bertanya ada apa dengan diriku ini. Terus kata dia, memang saya ini punya penyakit dengan perasaan, punya penyakit jiwa, karena saya ini pengen didengar. Saya tidak tahu kenapa saya pengen didengar. Kenapa saya pengen didengar? Saya juga tidak tahu kenapa saya pengen didengar. Orang-orang juga seperti itu kan, siapa yang tidak ingin didengar? Cuma saya bingung, kenapa saya selalu mau didengar? Apa yang terjadi sama diriku? Kenapa saya selalu mau didengar? Apa sebenarnya yang orang harus dengar dari saya? Apa yang menarik dalam hidup? Padahal tidak ada toh. Ya, saya bingung juga kenapa saya bisa seperti ini. Kadang tuh saya merasa bijak sama diriku sendiri bahwa sebenarnya saya ini bingung sama diriku sendiri, tapi saya merasa kayak ada sesuatu di diriku. Gimana ya, pokoknya saya pusing sendiri sama diriku. Saya sering sekali bicara sama diriku sendiri, kau ini kenapa Desita, kau ini kenapa, apa yang buatku begini, kenapa ku begini, apa yang buatku begini. Ada orang lain di dalam dirimu, atau ada orang yang kau lihat di depan matamu, atau kau punya bayangan dengan dirimu sendiri tapi dengan versi berbeda, sehingga ku marah. Kayak saya melihat diri, ada sosok seperti diriku tapi dia lebih sempurna di depanku. Saya marah, kenapa saya tidak bisa jadi seperti dia, kenapa saya tidak jadi seperti dia gitu, kenapa saya menjadi diriku yang seperti ini, saya maunya seperti dia tapi kenapa tidak bisa. Akhirnya saya marah, saya berpikir seperti itu. Mungkin saya merasakan apa ya, kayak gimana ya, perasaannya itu aneh gitu, kayak orang-orang stres. Gimana marah, saya bingung juga mau diriku sendiri. Saya mau marah ke siapa? Kalau saya marah juga apa gunanya? Saya marah ke siapa? Kan gak jelas. Marah karena apa? Kadang saya bilang, aku marah kenapa Desita, tapi tiba-tiba diriku ini ngomong, saya marah, saya pengen didengar. Kamu tahu nggak, hari bisa lagi begini, kenapa dia begini, kayak ada si A ini kenapa dia begini sama saya, kenapa dia tidak begini. Terus sisi lain dari diriku bilang, kenapa kau harus begini, kenapa kau harus mau didengar, kenapa kau maunya begini, kenapa maunya maumu saja yang ditahu, maumu yang didengar, kenapa coba. Kan aneh. Saya juga pikir kayak, aduh kenapa sih diriku nih, kenapa ya, kayaknya yang mendengarkan ceritaku ini hanya orang-orang gila kan. Ya kan, makan ya memang sulit seperti ini. Menangisi diri sendiri karena bisa sebodoh ini, sedramatis ini. Saya malu coy, kalau bikin saya nggak malu lah. Bener kan, siapa yang nggak mau punya begini, punya diri seperti ini yang nggak jelas arahnya kemana, nggak punya tujuan. Dikasih kuliah bukannya tambah pintar, tambah bingung, tambah bodoh, tambah tidak ada apa yang didapat. Dikasih kuliah bukannya dapat teman yang banyak, punya wawasan yang lebih, punya pengetahuan yang lebih banyak sekali, malah bodoh, malah jadi orang pemalu, malah jadi orang gengsi, malah jadi orang yang gak jelas, malah jadi orang yang memendam perasaan sendiri, malah jadi orang yang marah-marah sendiri. Maunya apa coba? Tidak ada yang tahu kan, yang tahu ya dirinya sendiri. Saya juga sama diriku sendiri, kenapa saya ini, ya kan, tidak dikasih kuliah, bingung mau jadi apa, ya kan.
dikasih masuk di pertanian merasa malu. Tapi padahal kalau nggak pertanian mau jadi apa juga, nggak punya mimpi, nggak punya keinginan mau jadi apa, mau di jurusan mana. Tahu? Bersyukur sama pertanian ini susah bersyukur sekali. Padahal satu pengen banget, satu suka sama pertanian, satu suka menanam, suka. Tapi jiwa sisi lainku ini, di sisi yang lain ini bilang kalau dia tidak suka sama pertanian, dia malu sama pertanian, dia benci sama pertanian. Padahal jiwa yang lainnya saya suka sama pertanian, saya suka menanam, saya suka bersirap, saya suka dan sebagainya. Tapi dia tahu kenapa? Saya tidak tahu juga sama dia kenapa. Saya kenapa? Saya kenapa coba? Kan aneh banget kan? La ilaha illallah. Nggak tahu. Dia begini. Kadang saya ngeliat tuh ada kayak setan di samping gue. Kayak diriku juga. Tapi dia versi buruknya. Saya berbicara sama dia. Oh kenapa seperti itu deh, kenapa kok seperti buruk seburuk itu? Terus dia bilang, memang kenapa saya memang begini, saya juga nggak tahu kenapa saya memang seperti ini. Bisa jadi saya dari seperti ini tuh dari lahir sampai saya nanti tua. Tapi diriku sendiri mengatakan, saya nggak mau jadi seperti itu. Saya maunya jadi cerita yang keren, saya maunya jadi orang yang bagus, jadi orang yang berpendidikan, jadi orang yang bermoral, jadi orang yang punya nama baik, punya orang yang sukses, punya kehidupan yang wow. Tidak seperti orang yang pendendam, emosian, marah, selalu kecewa, jadi dikit kecil hati. Apa itu? Itu bukan mimpi saya. Jadi Desita yang pemarah, jadi Desita yang gengsian, berkecil hati, dikit-dikit iri, dikit-dikit marah, dikit-dikit dengki. Mimpiku sangat suka kayak gitu. Satu, pengen jadi orang yang bahagia. Desita yang mana itu? Desita ini ada berapa sebenarnya? Desita yang mau bahagia, Desita yang mau sukses, Desita yang mau yang bercita-cita lebih tinggi, atau Desita yang nggak punya mimpi, Desita yang malu, Desita yang bodoh. Kan? Dari yang mana? Alasannya apa coba? Kalau ditanya, kalau mau berubah, mau sukses, mau apa? Misalnya, kamu punya uang nggak? Bertanya dari Desita satu ke Desita yang lain. Saya nggak bisa gini kalau nggak punya uang. Saya nggak bisa gini kalau saya nggak cantik. Saya nggak bisa gini kalau saya nggak kurus. Padahal tanpa kurus, tanpa cantik, tanpa kita punya uang dan sebagainya, kalau kita mau, kita bisa. Tapi nggak ada. Nggak effort, nggak proses, nggak ada mau dilakukan. Nggak tahu kenapa. 2 hari saya rajin sholat 5 waktu. Subuh itu sahur, berdoa. Doaku tuh banyak dan di HP. Terus keinginanku banyak, berdoa, bertobat dan sebagainya. Tiba-tiba hari berikutnya muncul tiba-tiba rasa malas. Seperti Desita yang baru aja datang. Desita lain, Desita setan. Gak mau sholat, gak percaya Tuhan. Saya punya sisi sangat percaya Tuhan. Saya memiliki double agama, yang dimana saya mengunjungi agama Kristen. Itu di sisi lain. Tapi di sisi lainnya rajin sholat 5 waktu. Puasa ini kadang muncul tiba-tiba di sita setan itu. Kita nggak usah puasa lah. Ngapain kita puasa? Puasa cuma bikin capek, puasa cuma bikin ini. Tapi nggak, ada di sisi lain lagi. Nggak, kita harus puasa. Karena sholat, kadang ini, kadang gitu. Gampang banget hidup ini. Kesana kemari. Tidak sesuai dengan apa yang kita tanamkan dalam diri. Tiba-tiba ada yang satunya datang, gini. Benar juga saya sama diriku sendiri. Gak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, seperti itulah. Jadi gimana? Akhir ceritanya gimana? Untuk yang mendengarkan, siapa yang mendengarkan ini ya? Yang akan mendengarkan ini siapa? Setan
setan yang akan mendengarkan. Saya bertanya sama siapa, kenapa diriku seperti ini? Punya dua sisi beda dalam diriku. Satu yang Desita mau berubah, satu Desita yang nggak bisa berubah, satu Desita baik, satu Desita setan, satu yang tapi dia selalu datang di dalam diriku. 1 bulan, 1 minggu Desita baik ada dalam diriku, tiba-tiba datang lagi dia, dan saya sadar bahwa dia datang. Kayak saya ngeliat, kamu datang, sudah, kalau kamu mau mencoba di dalam diriku lagi silahkan gitu. Padahal kan bisa ya kita tahan. Untuk kamu yang setan, kamu jangan masuk di dalam diriku, saya sudah seperti ini, kamu jangan ganggu saya. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia mendekat di dalam diriku lagi. Yaitu Desita yang tidak percaya Tuhan, Desita yang tidak tahu apa itu agama. Tapi di sisi lain Desita beragama, Desita tahu agama Islam, wawasannya tentang agama luas, tapi nggak tahu itu kemana, arahnya kemana, bingung juga saya bingung sama diriku sendiri. Siapa yang harus menjawab diriku?